Kita masih mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Ada
dalam sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau beri bagi kami. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir dalam setiap pujian kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, kepintaran supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang satu kisah, yaitu mujizat di pesta pernikahan. Wah, adik-adik, sebelum kita lanjut cerita ini kakak ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, nanti setelah ini dibaca, kakak akan menceritakan kisah ini ya. Tadi dikatakan mujizat di pesta pernikahan. Adik-adik tahu apa itu mujizat? Mujizat itu sesuatu yang terjadi di luar dari pemikiran manusia. Jadi adik-adik, kalau masih dalam pikiran bisa dijangkau dengan pemikiran manusia, itu berarti belum mujizat. Tetapi sesuatu yang tidak kita bisa jangkau dengan pikiran manusia, itulah mujizat yang terjadi. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah enggak mengikuti suatu pesta pernikahan? Mungkin pergi dengan mami atau papi atau kakek atau oma. Ya, hampir semuanya pernah mengikuti atau pernah hadir di pesta pernikahan. Nah, di pesta pernikahan itu adik-adik tahu nggak apa yang ada di sana? Wah, makanan. Pasti kalau pergi ke pesta pasti disediakan makanan. Terus apa lagi yang terjadi di pesta itu? Banyak orang, ya betul, banyak orang di sana, banyak undangan, banyak adik-adik, orang tua, atau siapapun itu yang diundang pasti hadir di situ. Nah, cerita ini pada zaman dahulu, Yesus dan murid-muridnya serta orang tua atau ibu. Siapa namanya ibu Yesus, adik-adik? Maria. Yes, pintar semuanya ini adik-adik ya. Jadi dia menghadiri suatu pesta pernikahan di Kana yang di Galilea, atau di sini, kalau di sini di Kendari, atau Kendari itu di mana kakak? Oh, di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi Yesus menghadiri pesta di Kana yang di Galilea pada zaman itu. Nah, di tengah-tengah pesta pernikahan itu, adik-adik, apa yang terjadi? Pemimpin pesta kewalahan. Karena apa? Dia mendengar bahwa persiapan daripada anggur pada zaman dulu, adik-adik, dalam suatu pesta itu yang disediakan itu adalah minuman anggur. Anggur itu diminum oleh setiap orang-orang yang hadir dalam pesta itu. Kalau zaman sekarang disediakan makanan dan semua-semuanya yang disediakan untuk dinikmati oleh para undangan. Tapi pada zaman dahulu, menurut adat orang Yahudi, disediakan anggur. Nah, anggur itu untuk diminum oleh semua undangan yang hadir. Tapi di tengah-tengah pesta itu, Ibu Yesus mendengar bahwa pemimpin pesta itu mengalami masalah. Masalahnya apa? Anggur yang disediakan itu sudah hampir habis, dan sudah habis, adik-adik. Wah, kalau dalam suatu pesta dan makanan habis, pasti apa yang terjadi? Orang akan ribut. Wah, yang membuat pesta itu, pemilik pesta itu pasti menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan atau bahan omongan orang lain. Kalau terjadi hal seperti itu, adik-adik, apa yang terjadi? Ibu Yesus mendengar hal itu. Siapa namanya Ibu Yesus? Masih ingat adik-adik? Yes, Maria. Nah, dia mendengar, si Maria ini mendengar, dan dia pergi kepada Yesus. Yesus, tolonglah mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus menjawab ibunya, apa yang kau mau daripada aku, ibu? Waktuku belum siap. Tapi Ibu Yesus atau Maria ini
tidak menghiraukan apa yang Yesus katakan. Dengan penuh keyakinan dia pergi kepada pelayan-pelayan yang pesta yang ada pada saat itu. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Hei, kamu pelayan-pelayan, kamu dengarkan apa yang dia katakan atau apa yang Yesus katakan itu. Kamu ikuti apa yang dia katakan." Lalu pelayan-pelayan itu melakukan hal itu. Di situ ada 6 tempayan. Tempayan itu seperti tong air atau ember. Sekarang ember. Di situ disediakan 6 tempayan untuk pembasuhan kaki pada zaman itu atau menurut adat orang Yahudi. Dan dia katakan, kamu isi 6 tempayan itu sampai penuh. Dan setelah itu cedoklah anggur dari tempayan itu dan bawalah kepada pemimpin pesta itu untuk dia cicipi. Dan para pelayan-pelayan itu mereka taat. Mereka melakukan semua yang diperintahkan Yesus. Setelah dia mengantarnya kepada pemimpin pesta itu dari air yang ada di dalam tempayan itu, pemimpin daripada pesta itu meminumnya dan dia berkata, "Wow, anggur ini adalah anggur yang terbaik, yang paling enak." Setelah dia menikmati anggur itu, dia memanggil mempelai laki-laki dari pesta itu atau laki-laki daripada suami yang sementara mengadakan pesta itu. Dia katakan, setiap orang yang melakukan pesta itu menyediakan yang terbaik dan setelah itu yang tidak baik akan datang. Tetapi engkau, hai mempelai laki-laki, engkau menyediakan yang terbaik dari awal sampai akhirnya. Wow, sukacita besar terjadi di tengah-tengah pesta itu. Mereka tidak tahu dari mana asal usulnya anggur ini, adik-adik. Yang tadinya air cuma disuruh untuk mengisi ke dalam tempayan-tempayan itu. Tapi setelah sampai ke pemimpin pesta, air itu sudah menjadi anggur yang luar biasa, yang paling enak. Wah, luar biasa. Dan itulah mujizat yang pertama kali Yesus lakukan di Kana. Wah, luar biasa adik-adik. Dan pada saat itu dikatakan di ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat yang Yesus pertama kali lakukan yaitu mengubah air menjadi anggur. Wow, luar biasa cerita ini adik-adik. Nah, dari cerita ini apa yang kita pelajari adik-adik? Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, ketaatan kita kepada perintah Tuhan Yesus mendatangkan mujizat. Mendatangkan apa adik-adik? Mujizat. Jadi adik-adik kalau mau melihat sesuatu terjadi, mau melihat mujizat terjadi, mau melihat sesuatu yang tidak masuk di akal manusia terjadi, satu, miliki ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik mau untuk taat kepada perintah Tuhan Yesus? Nah, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus itu harus dibuktikan dengan apa? Ketaatan kita kepada mama, kepada papa, kepada kakak-kakak yang ada, dan semua orang-orang yang lebih tua daripada kita. Jadi, kalau di rumah, jangan terlalu banyak nonton ya. Oh, harus dengarkan itu. Jangan terlalu banyak main games. Harus banyak belajar. Oh iya mama, saya mau lakukan itu. Nggak perlu marah-marah kalau dikasih tahu. Taat juga itu harus dibuktikan dengan apa? Sikap hati kita juga. Jadi jangan tubuh kita ini kelihatan taat, tetapi di dalam hati kita menggerutu adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita taat atau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi. Yang kedua adik-adik, selain ketaatan kita belajar dari ketaatan tadi, yang kedua kita pelajari
kehadiran Yesus menyelamatkan suasana pesta itu. Kenapa dibilang dia menyelamatkan suasana pesta itu? Yang tadinya pesta itu seandainya tidak ada Yesus hadir di situ dan mereka kehabisan anggur, pasti yang terjadi kekacauan. Orang akan berkelahi di situ. Orang akan menjadi pemilik pesta itu pasti menjadi buah bibir. Wah, mereka ini sok-sok melakukan pesta, tapi mereka tidak punya uang untuk menyediakan lebih banyak anggur. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kehadiran Yesus, Tuhan Yesus bisa selamatkan suasana pesta itu dari kekacauan, bisa menjadi suasana sukacita. Bahkan adik-adik tahu apa yang lebih lagi terjadi? Keluarga itu yang melakukan pesta mendapat pujian dari pemimpin pesta bahwa mereka menyediakan anggur yang terbaik dari awal sampai akhirnya. Yang biasanya orang-orang hanya menyiapkan yang terbaik dulu pertama. Kalau sudah tidak cukup, ya tidak apa-apa, yang tidak terbaik lah yang di belakang-belakang dikasih. Tetapi ini pesta yang luar biasa terjadi adik-adik. Dari awal sampai akhir tersedia anggur yang terbaik yang disediakan. Oh, pemilik pesta ini adik-adik, keluarga yang membuat pesta ini mendapat pujian dari pemimpin pesta. Karena apa? Ada Yesus hadir di dalamnya. Adik-adik, kalau kita menghadirkan Yesus dalam diri kita, maka sukacita itu selalu ada dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik dan kita semua dimanapun kita berada? Sudahkah kita menghadirkan Yesus di setiap kehadiran kita? Dimanapun kita berada, di rumah, di lingkungan, di tetangga kita, di sekolah, atau di tempat orang tua kita bekerja, sudahkah kita menghadirkan kehadiran Yesus di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita? Ketika kita hadir, wah, kehadiran kita itu membawa suasana sukacita. Orang-orang yang ada di situ yang tadinya kurang pengharapan, ketika kita hadir dengan kehadiran kita, mereka dikuatkan, mereka mendapat pengharapan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Atau ketika kita hadir di suatu tempat yang teman-teman kita mungkin lagi berkelahi, tetapi ketika kita hadir, kehadiran kita membawa damai di antara mereka. Wah, itu yang luar biasanya di hadapan Tuhan. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, dimanapun berada hari ini, mari kita belajar yang pertama ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ketaatan kita mendatangkan mujizat. Dan yang kedua, belajar kehadiran kita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Kita hadir membawa sukacita. Seperti Yesus hadir di tengah-tengah pesta yang mengalami suasana yang tidak memungkinkan karena kehabisan anggur pada saat itu. Tetapi lewat kehadiran Yesus membuat suatu mujizat, dan Yesus hadir membawa sukacita di tengah-tengah keluarga yang melakukan pesta itu. Biarlah setiap kita sebagai bagian dari keluarga yang ada, kita bisa menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita, sehingga ada kerukunan, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada sukacita melimpah atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Biar kebenaran firman ini memberkati kita semua. Semuanya datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita meresponi firman Tuhan. Kita melihat keadaan diri kita hari ini. Mungkin kehadiran kita di tengah-tengah situasi kita belum bisa membawa sukacita. Atau mungkin sampai hari ini kita masih banyak pemberontakan yang ada dalam diri kita. Sepertinya kita taat, tetapi hati kita ini yang tidak kelihatan masih hidup dalam pemberontakan. Kita minta ampun sama Tuhan, sebab hanya orang yang taat yang bisa melihat mujizat Tuhan, dan hanya orang yang menghadirkan Yesus dalam hidupnya yang akan menerima sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Berikan kami hati yang taat untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kami adalah anak-anak yang taat
untuk selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami kalau selama ini Kau dapati kami belum menjadi orang-orang yang taat. Bahkan kehadiran kami belum bisa membawa sukacita di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa, Tuhan, mulai hari ini kami bisa Kau dapati menjadi anak yang taat, anak yang selalu membawa sukacita karena Yesus hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, di saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, boleh minta kesediaan Kak Feni. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau Tuhan yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan juga kebenaran firman-Mu yang telah dibawakan oleh Tante Omi. Biarlah Kau Tuhan juga yang memberkati Tante Omi dengan kesehatan, kekuatan. Maka Tuhan berikan dia hikmat lebih lagi ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya ya Bapa. Biarlah Tante Omi dapat menjadi teladan di setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap adik-adik kami ceria. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati pendidikannya, berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Kau yang selalu menjaga dan menyertai. Kami juga kami berdoa buat kedua mereka dalam usaha pekerjaannya. Biarlah Kau Tuhan yang selalu melimpahi dengan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Kau yang selalu menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus